Itu aku share kalau financial journey itu basically tuh kita bisa bagi tiga. Di usia 20-an tuh sebenarnya adalah masa kita surviving. Nah, aku istilah nuanginnya tuh dengan kerja living. Nah, terus usia 30-an naik lagi, itu adalah usia dimana kita tuh mulai stabil, biasanya tuh gitu. Nah, aku nuanginnya dengan kerja saving. Oke. Nah, di usia 40-an, hopefully everything udah mulai sustain dan kita akhirnya bisa grow gitu kan. Nah, di situ aku menuangkannya menjadi um, saving, playing. Aku Tidak bilangnya kerja gitu. lagi. Ya bukan gak kerja lagi sih, masih kerja tapi ada saving dan ada playing juga lah. Nah, sebenarnya aku tuh mesti balikin dulu nih dengan istilah living, saving, playing itu. Yes. Itu adalah istilah yang sering banget aku pakai sejak aku pertama kali mulai sering ngajar atau bikin dulu materi konten. Tadi kita sempat ngobrol, konten zaman dulu tuh masih artikel gitu kan, jadi agak panjang. So aku berusaha mencari apa ya pengganti dari ini adalah kebutuhan, ini adalah apa something yang lebih simple dan mudah-mudahan catchy gitu. Aku akhirnya nemu waktu itu tiba-tiba pas sebelum mau naik panggung, living, saving, playing, kayak ada yang ngebisikin aja gitu. Oke. Entah gimana. Akhirnya aku jadi sering pakai itu. Living adalah berbagai pengeluaran yang memang harus kita lakuin, Bilal. Karena tanpa itu hidup kita nggak bisa berjalan. Contohnya makan, minum, rumah tinggal. Meskipun kos ya nggak apa-apa, tapi kita tetap butuh rumah tinggal, transportasi. Itu semua masuknya ke living. And then kita punya playing. Nah, playing ini adalah pengeluaran yang bisa jadi keinginan, bisa jadi kebutuhan kita. Intinya dia membuat hidup kita lebih nyaman. Jadi kalau itu nggak ada, kita masih nggak apa-apa tapi nggak nyaman aja. Nah, itu adalah playing. Dan yang terakhir adalah saving. Nah, saving itu sebenarnya bahasa Inggrisnya kan to save. Ya. To save itu kan sebenarnya bukan nabung, tetapi kayak menyisihkan, mengalokasikan, apapun itulah namanya. Saving itu sebenarnya lebih general, karena saving ini bisa terus kita aplikasikan jadi tabungan, bisa juga jadi investasi atau apapun. Intinya terbagi menjadi tiga itu. Nah, aku ngeliat di usia 20-an, biasanya tuh kita akan fokus tuh adalah kerja. Oke. Dan lebih banyak orang yang memang kerja buat surviving. Hanya sedikit orang yang kerja tuh untuk passion, apa istilahnya apa ini diri itu aktualisasi, karena nggak semua orang seberuntung itu. Benar. Yang aku lihat adalah di usia 20-an akhirnya kita hampir kerjain ya udahlah apa aja, yang penting kita bisa survive. Nah, tapi jangan berhenti di situ. Kenapa? Karena di usia 20-an ini pada saat kita tahu ini adalah momen kita survive, sebenarnya di sini tuh harus kita benar-benar pikirin yang buat living itu jangan porsinya terlalu besar. Kenapa? Karena pada saat kita udah membiasakan diri, punya pengendalian diri, di umur 30 tuh lebih gampang biasanya. Hopefully di umur 30-an penghasilan kita meningkat. Akhirnya kita punya nih alokasi buat bisa kita sisihin. Yang mana mungkin di umur 20-an ada yang bisa ada yang enggak, kira-kira tuh gitu. That's why I call it kerja-kerja mulai saving. Nah, dengan saving ini sebenarnya kita lagi berusaha membentuk yang namanya triangle of income. Triangle of income ini itu adalah satu struktur di mana orang kalau bisa dapat penghasilan itu dari kerja aktif dia. Kayak misalnya sekarang kita kerja aktif, and then terus dia harapin juga dia dapat penghasilan dari portfolio income. Artinya kan harus ada save-nya dulu dong. Yang di save itu nantinya bisa menghasilkan income. Dan jangan lupa ada juga mungkin pekerjaan atau aset yang memang juga bisa kasih penghasilan. Sebagai contoh misalnya kayak penulis, dia nulisnya sekali ya, hopefully dia dapat royalti. Ya. Nah, itu adalah income yang terakhir yang kita sebut productive income. Nah, kalau kita bisa build itu di usia 30-an dengan jumlah berapapun itu, hopefully di usia 40 kita kerjanya tuh lebih enak, lebih bisa memilih mau ngerjain apa karena kita udah bisa masuk ke fase playing yang mana membuat hidup kita lebih nyaman.